Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Alfi Irhamsyah. Saya mengajar di SD Islam Al-Ikhlas Cipete, Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil tema indahnya saling menghormati, di mana saya melaksanakan pembelajaran ini di kelas 6B. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Apabila ada masukan ataupun saran yang sifatnya membangun, kami sangat berharap dapat diberikan untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, baik. Dia berdoa, Allahu Akbar. Berdoa dimulai, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nabi khair. Masih bersabar. Allah. Kurang kompak, ulangi. Kaifa halukum? Alhamdulillah, masih beriman, masih bersyukur, masih bersabar. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah masih beriman, masih bersyukur, masih bersabar, dan alhamdulillah Pak Alfi sangat senang bisa ketemu dengan kalian di kelas 6B ya, di tahun ajaran baru dengan semangat baru. Kita akan belajar lebih semangat lagi. Insyaallah, siap ya? Siap? Kurang kompak, siap? Siap. Baik, sebelum itu Pak Alfi akan absen terlebih dahulu. Absensi dulu ya. Oke, akan baca absen dulu. Adia. Oke, Adib. Hadir. Adib. Aila. Oke. Alila. Sebelumnya kalian waktu di kelas 5 sudah belajar tentang surat juga kan ya? Surat Al-Maun. Siapa ingat Al-Maun itu tentang apa? Al-Maun tentang apa sih? Secara umum aja. Raise your hand. Tentang apa? Apa? Kelapangan dada. Ini kurang tepat. Al-Maun. Al-Aitan tadi yukas dibubitin. Ya. Tentang fakir miskin. Kenapa fakir miskin? Hah? Tentang anak yatim. Tentang anak yatim. Ya, kenapa anak yatim? Apa yang harus dilakukan pada anak yatim? Tidak menghardik. Oke, good job. Kalau kemarin kita sudah belajar Al-Maun, hari ini kita akan belajar tentang surat juga. Sama. Yang udah buka buku pasti udah tahu kita mau belajar apa. Surat apa yang tahu? Al-Kafirun. Pak akan jelaskan pada hari ini tentang Al-Kafirun. Ya, surat Al-Kafirun. Untuk pembelajaran pada hari ini kita akan belajar. Pertama, kalian nanti diharapkan setelah pembelajaran ini tahu arti kalimat-kalimat surat Al-Kafirun, kemudian bisa mengaitkan makna surat Al-Kafirun dengan kehidupan sehari-hari, kemudian juga bisa menyimpulkan makna Al-Kafirun, dan terus kaitannya dengan baca apa? Bisa membaca dengan benar, terutama di mat tabi'i, mat jais pun fasil, dan idgham
Izhar Syafawi, mohon maaf, Izhar Syafawi. Peminum buka buku, silakan dilihat bukunya surat Al-Kafirun. Pak Alfi akan contohkan ya cara membacanya. Pak Alfi akan bacakan dulu dari 1 sampai 6. Ya. Kalian dengarkan sambil dilihat tulisannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sa'id, fokus ya. Surat Al-Kafirun adalah surat yang adanya di akhir-akhir. Kalau urutan Al-Quran itu ada di akhir, bagian akhir. Dia termasuk surat-surat pendek. Adanya di urutan ke 109. Ya, 109. Ayatnya ada berapa? Ada 6. Ada 6. Oke. Terus juga terdiri dari 6 ayat. Next. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Apa sih yang dimaksud dengan kafir? Ada yang tahu nggak? Apa? Silakan. Orang muslim. Apa? Orang non muslim. Orang non muslim. Ada yang lain? Kamu? Orang yang tidak beriman pada Allah. Di Indonesia ada berapa agama yang diakui? Nah, Apa aja sebutin? Agama apa aja? Islam? Kristen, Katolik, Satu orang. Gantian. Iya. Islam, Kristen yang keras, Katolik, Konghucu, Hindu, Hindu, Buddha. Oke. Benar nggak? Islam, Kristen, apa lagi tadi? Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Ya. Di sini ada 6 agama. Kita harus tegas. Tegas di sini bukan keras ya. Bukan tegas itu ngajak berantem, ngajak ribut. Ya, orang beda agama diajakin ribut, diomelin terus. Enggak. Tegas itu kita harus punya prinsip. Toleransi itu kita dalam sehari-hari bermuamalah, namanya hubungan sama manusia harus toleransi. Boleh nggak? Kalau itu orang Islam punya teman misalnya orang Kristen, orang Katolik, Pak Alfi paksa dia buat ngikutin ajaran Islam, boleh nggak? Boleh nggak? Kalau Pak Alfi ngajak dia buat sholat, misalnya maksa dia buat sholat, toleransi nggak Pak Alfi? Enggak. Ya. Jadi toleransi dalam berbeda agama. Dia mau ibadah silahkan sesuai dengan agamanya. Kita boleh ganggu? Nggak boleh. Begitu juga kita saat kita ibadah, mereka boleh ganggu nggak orang non-Islam? Nggak boleh. Kita masuk ke tajwid dulu. Saya boleh tanyain dari tentang pesan Al-Kafirun? Nggak ada ya? Langsung ke tajwid. Pak Alfi fokuskan di materi Al-Kafirun ini ada 3. Mad jaiz munfasil, mad tabi'i, dan hukum mim sukun. Jadi tahu nggak? Pernah belajar nggak mad jaiz munfasil itu apa? Belum ya? Oke, nih mad jaiz munfasil nih yang 5 ketukan. Ini mad jaiz munfasil. Cara bacanya 5 ketukan. Apabila ada mad tabi'i, kan mad tabi'i ini, ya kan? Mad asli, mad tabi'i bertemu dengan mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka dia namanya mad jaiz munfasil. Akhir Pak Alfi akan jelaskan hukum mim sukun. Mim sukun. Ada nun sukun, ada mim sukun. Ya. Mim sukun fokus kita di sini. Dan ayat 3 ada nih. Mim sukun. Nih. Mim sukun, mim mati ketemu huruf ain.
nanti dia namanya izhar syafawi. Namanya izhar jelas apa dulu? Izhar. Udah ingat kan? Izhar jelas, ya. Izhar itu jelas. Oke, mim sukun. Ayat 4 ada nggak mim sukunnya? Nggak ada. Ayat 5 ada nggak? Ada nih, mim nemuin lagi, izhar syafawi lagi. Ayat 6 ada nggak? Ada. 2 malah. Mim sukun ketemu da, mim sukun ketemu waw. Semuanya itu izhar syafawi. Izhar jelas. Syafawi artinya apa? Ada yang tahu nggak? Syafawi apa? Kencang apa? Bibir. Izhar syafawi bibir. Syafawinya artinya izharnya jelas. Jelas di bibir. Sampai sini dulu. Silakan yang mau bertanya. Ya, kamu. Yang kencang, boleh diri. Bertanya diri. Yang keras suaranya. Yang dari pesan-pesan surat Al-Kafirun seperti apa batasan toleransi? Oh, batasan toleransi. Pertanyaan bagus. Good job. Terima kasih pertanyaannya. Batasan toleransi. Kita sering ngomong, toleransi dong. Saling menghormati dong. Batasannya apa sih? Batasannya itu selama nggak menyangkut ibadah, selama tidak menyangkut keyakinan agama, itu kita boleh bertoleransi. Tapi kalau udah nyangkutnya akidah, ya, berpengaruh ke keyakinan, ke kepercayaan kita sebagai orang Islam misalnya, itu nggak ada toleransi. Nah, diulangi pertanyaannya. Boleh dia membaca mat jaiz mustahil 2 rakaat. Mat jaiz munfasil, ya, mat jaiz munfasil namanya. Boleh nggak dibaca 2 rakaat? Yang tadi nih yang mau dijelasin pertanyaan Aiman, boleh nggak mat jaiz munfasil dibaca 2 rakaat? Dalam qiraat kita, dalam riwayat kita yang sering kita baca, itu mayoritas kebanyakan membacanya 5 harokat, 5 ketukan. Ya. Tapi kalau kita dengar ada orang membaca 2, ya, kalau kita dengar imam-imam di Masjidil Haram tuh di Mekah, itu mereka banyak yang baca 2. Jadi kul ya ayyuhal kafirun. Jadi nggak panjang, nggak sampai 5 dia baca. Nggak kul ya ayyuhal, nggak sampai 5. Dia cuma baca kul ya ayyuhal kafirun. Cuma 2 ketukan. Dia baca kayak matobini. Kalau dia boleh, karena dia memang cara membaca seperti itu. Jadi ada beberapa riwayat, cara baca. Cuma kalau kita udah ikutin yang 5 terus, bagusnya kayak gitu. Gak boleh dicampur-campur emang ya. Misalnya mau baca 5, terus ayat 2 dibacanya 2, ayat 3 baca 5 lagi, ya konsisten. Selanjutnya kita akan diskusi. Ya, kita akan diskusi. Kalau sudah siapkan LKPD-nya. Tahu LKPD nggak? Tahu. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi mengerjakan LKPD kalian per kelompok ya. Pak Alfi akan bagikan per kelompok. Kalian diskusikan kasus atau contoh yang ada di LKPD. Mengerti? Oke, Pak akan bagikan. Ya, berapa? Di sini aja langsung. Di sini tulis
Kita semua. Satu orang. Jadi ke Iya. arah sana. Kelompok 1 1 orang, kelompok 2 1 orang, kelompok 3 1 orang, kelompok 4 1 orang, 5 1 orang. Yang lain disimak. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Silakan. Dibacakan hasil kelompok 1. Yang lain diam. Nomor 1, memisahkan yang muslim dan non muslim. 2, menyuruh non muslim untuk tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2. Melakukan toleransi, mengajak teman yang beragama Islam untuk sholat berjamaah, menghormati teman yang beragama lain. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3. Sikap Mahmud seharusnya mengajak teman-teman yang beragama Islam untuk sholat, tapi tetap menghargai teman-teman yang berbeda agama. Oke, Menyuruh teman-teman yang beragama yang Islam keras ulangi biar teman-teman kedengeran. menyuruh teman-teman yang beragama Islam untuk segera sholat zuhur dan memberitahukan kepada teman-teman yang non Islam untuk tidak mengganggu teman-teman yang sedang sholat. Oke, terima kasih. Give plus for masing-masing kelompok ya. Spell please. Oke. Pada intinya jawabannya benar semua. Walaupun hanya cuma 1 orang di kelas itu non muslim, agamanya bukan Islam, walaupun cuma 1 orang, nggak boleh diminta buat sholat juga. Ya. Karena itu bukan toleransi namanya, pemaksa. Nah, toleransi itu tadi batasannya bagaimana masing-masing bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Oke. Satu lagi, ini disusun, dikasih nomor, tinggal dikasih nomor, lebih mudah. Ya, dikasih nomor, ya. Abiduna lakum ma'akut wala antum mata'budun. Dikasih nomor sesuai urutannya. Ya. Boleh lihat buku nggak? Boleh. Yang penting kerja kelompok. Yang penting semuanya aktif. Ada yang ngecat di buku, ada yang nulis, ada yang ngecek ulang. Oke? Silakan. Oke, sit down please. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, Staid. Staid. Oke, selanjutnya alhamdulillah ya, kita sudah tadi menyusun sudah selesai. Tadi tinggal Palmi periksa, Palmi koreksi kelompok mana yang paling banyak benar. Selanjutnya
selanjutnya kita akan masuk ke bagian-bagian akhir. Ya, kalau mau perwakilan dari kalian menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini, silakan. Ya, boleh berdiri. Ya, boleh depan boleh. Maju. Kesimpulannya adalah kita belajar surat Al-Kafirun, membaca surat Al-Kafirun, memahami arti dan makna di dalam surat Al-Kafirun. Apa aja maknanya? Tentang apa sih surat Al-Kafirun? Tentang toleransi antar Oke, baik. Kamu absen ke 4 ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya sebelum kita masuk ke bagian akhir tadi, kita akan baca dulu bareng-bareng surat Al-Kafirun bersama-sama. Suaranya dibuka, suara. Bagus bareng-bareng. Nanti perwakilan satu anak baca ya. Kalau ini 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat tulisannya. Di buku dilihat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma La a'budu, dunia pendek. a'budu ma ta'budun La a'budu ma ta'budun. la a'budu ma Maju ta'budun ma ta'budun. la a'budu ma ta'budun Kemudian lagi papi ini. La a'budu ma ta'budun. Ya, Aiman dengan papi dulu. Bacain dulu hasilnya ya. Disimak, tentukan, terus panjang pendeknya bagikan lagi. Ini saya lihat ya. Dari perempuan nih perwakilan sekarang. Bentar. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana Ana. 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, terima kasih. Nah, jadi tadi naknya pendek ya, wala ana. Oke, kita masuk ke kesimpulan hari ini. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang surat Al-Kafirun. Al-Kafirun turunnya di kota Mekah. Ada berapa ayat? 6. Tentang apa sih surat Al-Kafirun? Saling menghormati, toleransi, gimana sikap kita pada orang kafir. Sebabnya itu kenapa ada surat Al-Kafirun? Jadi Nabi ditawarin untuk menyembah berhala. Rasulullah, Nabi Muhammad, ya, atau orang kafir. Kita gantian aja, sehari nyembah berhala, sehari nyembah Allah. Sehari
nyembah berhala, Sari nyembah Allah. Saya waktu jadwal nyembah Allah saya ikut, tapi kamu waktu jadwal nyembah berhala kamu ikut. Tapi Muhammad gak mau. Turun surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyain. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Terakhir kita akan refleksi di game quiz, ada game ya. Oke. Di word kami coba buka. Yang bisa jawab silakan diangkat tangan, raise your hand. Oke, silakan raise your hand yang mau jawab. Kita dari nomor 1 menurun. Wah. Kelompok 1. Kita cek apakah benar Mekah. M. M. E. K. A. Kelompok 1. Give plus for kelompok 1. Pertanyaan kedua. Siap-siap. Kelompok 4. Kelompok 4 apa? Toleransi. Coba kita cek. E. O. L. E. N. Oh, toleransi. Oke. Give plus for kelompok 4. Pertanyaan ketiga. Hah? 6. Oh ini salah nih yang bikin pertanyaan ya. 6 harusnya. Oke, kita lewat kelompok 3. Langsung ke 4. Nomor 4. Mim sukun bertemu ba. Tadi Zar Safawi kalau ketemu ba berarti apa? Emang 6, Pak. 6 tadi. Kelompok 6 apa? Bukan. Kalau Mim mati ketemu ba Ifa Safawi ya, Ifa Safawi. Oke, baik dulu. Pertanyaan kelima. 5 ya sekarang ya. Ke-6 apa ke-5? Oke, ke-6 deh, langsung ke-6. Yang terakhir. 6. Oke, ini udah ke-6. Tulis sama 6. Oh ini Matiasul Fasil. Berapa ketukan? 5. 5. Oke. Itu yang 3 belum dijawab, Pak. Ya udah kita lewat dulu. Nah, jika ada teman yang berbeda agama sedang ibadah. Menghormati. Kelompok 2 apa? Menghormati. Menghormati. Coba M. Salah satu. Itu udah dapat. Ini udah dapat. Mati. Yo apa? Membiarkan. Oke. Alhamdulillah kita sudah belajar hari ini tadi baca Al-Kafirun, makna-maknanya Al-Kafirun. Insyaallah next pertemuan berikutnya kita akan masuk ke cara menulis surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Tugasnya kerjakan latihan buku paket ya tentang bab 1 tentang surat Al-Kafirun. Kerjakan bagian pilihan kalian aja PR. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa untuk kelas. Posisi siap dulu, posisi siap, bukunya ditutup dulu. Siap berdoa. Innal insana lafi khusrin illa alladzina
wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan